Oke, kali ini kita coba bahas bagaimana cara mengkoneksikan power supply ini ke program yang ada pada PC atau laptop tanpa kabel USB, hanya menggunakan koneksi WiFi. Jadi di sini ini RD6012W yang di dalamnya terdapat modul WiFi. Bisa connect ke smartphone ataupun ke laptop via WiFi. Jadi caranya kita cukup hubungkan laptop kita ke router ataupun WiFi hotspot yang ada di rumah. Jadi ini laptop udah connect di sini, connect ke ini WiFi saya di sini. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita setting pada bagian power supply-nya dulu. Di sini kita nyalakan. Ini sebentar kita coba. Nah, di sini ini sebelumnya sudah saya set, jadi sudah berhasil. Sekarang untuk cara setnya bagaimana? Kita harus masuk ke menu. Tekan shift lalu 0. Di sini tekan enter. Nah, setelah tekan enter, masuk ke pengaturan sini, interface di sini. Ini ada WiFi, TTL dan USB. Bawaan pertama kali itu adalah USB. Nah, sini bawaan pertama kalinya USB, kita rubah ke WiFi. Terus di sini address 001, oke. Nah, setelah itu kita cukup tekan tombol tengah ini. Tekan sekali lagi untuk keluar. Lalu selanjutnya ini matikan. Kita buka program yang ada pada laptop, di sini sudah terbuka. Di sini ada Reading Power Supply. Nah, di sini kita masuk ke bagian WiFi yang ini. Ini klik sure saja. Lalu kita nyalakan power supply-nya. Nah, di sini kita coba reset dulu. Saya kasih tahu bagaimana caranya. Oke. Bentar ya, tadi telat kita resetnya. Nah, jadi ketika habis dinyalakan, server IV ini kosong. Nah, sekarang untuk mensinkronkan dia, kita lihat di laptop ini. Lihat di sini ada WiFi network. Kita klik. Nah, di sini local IP-nya ini. Sudah sesuai atau belum dengan WiFi yang kita punya? Kita untuk tahunya tinggal klik di sini. Klik properties. Nah, nih addressnya, address local IP-nya, berarti sudah sesuai. Kita klik initial. Oke, sampai di sini detect addressnya. Lalu kita pada software PC-nya kita klik next. Di sini kita masukkan WiFi name-nya apa, harus sesuai dengan yang tertera di sini. Nah, terus ini passwordnya kita masukkan juga. Lalu kita klik distribution. Kita tunggu sampai berhasil. Ini tidak cukup sekali, kadang sekali dia belum tentu mau. Jika sudah sukses, maka akan keluar keterangan sukses dan di sini langsung muncul menu. Oke, kita tunggu saja. Nah, itu sudah sukses. Kita close. Lalu di sini pada program
PC-nya atau program laptopnya, kita klik connect. Nah, di sini sudah connect, cuman outputnya belum kita aktifkan. Ciri-ciri sudah connect, di sini akan berjalan, lalu di sini jadi break. Keylognya aktif. Keylog ini, nah di sini jika koneksi kurang bagus maka dia akan terputus. Oke, kita close lagi. Saya lanjutkan. Keylog di sini, jika ini warna hijau berarti tombol yang ada pada panel yang ini itu tidak bisa kita fungsikan. Kita tekan itu tidak ada fungsinya. Kita klik connect lagi. Nah, di sini sudah connect. Sekarang kita coba panggil data yang tersimpan di EEPROM, di memori tombol-tombol ini. Kita panggil data 1. Di sini VSET 3,3. Oke, kita klik surout. Nah, maka otomatis di power supply juga akan keluar tegangannya, dan grafik di sini juga menunjukkan ini otomatis. Jika kita set 3,3, dia akan berada di puncaknya 3 seperti ini. Lalu kita coba panggil data 2. Kita klik data 2. Di sini 3,7, isetnya 2. Over voltage protectionnya 3,9, over current proteksinya 1,8. Kita klik surout. Nah, langsung di sini pada panel berubah jadi 3,69 atau 3,7 seperti itu. Nah, bagaimana jika kita memanggil data yang lebih tinggi nilai tegangannya? Sekarang kita coba panggil data 6. Nah, di sini tiap kita panggil data, ini sudah ada keterangan VSET-nya berapa, isetnya berapa, over voltage protection-nya berapa, terus over current protection-nya berapa, itu sudah ada keterangan. Jika kita yakin, kita klik surout. Nah, untuk mengubah settingan ini, kita tinggal merubah nilai yang ada pada bagian kanan. Saya ulangi. Untuk merubah nilai pada tombol-tombol ini, kita set saja, masukkan nilainya pada kolom yang di sebelah kanan. Setelah itu sur right. Nah, di sini ini settingan sudah saya nggak akan dirubah-rubah lagi, jadi kita tinggal klik sur out. Nah, lihat pada panel tegangan langsung outputnya berubah jadi 12 volt, 11,99 itu 12 volt. Lalu di sini pada grafiknya dia langsung berubah, yang tadi maksimalnya 4, sekian langsung naik ke maksimal 12, dan ini akan berjalan terus. Nah, inilah enaknya jika kita menggunakan redundant yang terdapat modul WiFi-nya. Jadi kita nggak perlu repot lagi sambungkan kabel USB dari sini menuju ke laptop. Jadi bagi para pengajar ataupun yang hobi bikin video tutorial untuk elektrikal, nggak perlu repot-repot untuk menyambungkan kabel sana sini, apalagi jika port USB-nya sedikit sementara alat yang terkoneksi di si USB itu butuh banyak gitu kan, bakalan repot. Jadi cukup via WiFi. Kita tinggal merekamnya saja. Jadi jarak dari laptop menuju ke si power supply-nya juga nggak perlu terlalu dekat. Oke, di sini kita panggil lagi data 2. Di sini saya coba panggil data 9, tegangan yang paling tinggi yang saya simpan. Di sini output 36 volt, iset 4 volt. Nah, tuh langsung naik. Grafik di sini juga naik, di sini juga naik. Lalu kita kembalikan lagi ke output yang kecil, data 2. Di sini 3,7. Ini untuk dipakai ke handphone. Surout. Nah, dia akan turun. Sini. Lalu kita klik on di sini. Jika dari tegangan tinggi
kita rubah ke tegangan rendah, maka outputnya akan dimatikan terlebih dahulu. Lalu untuk aktifkannya lagi kita cukup tekan on yang ada di sini. On. Maka tegangan otomatis keluar. Lalu di sini ada time synchronization. Ini untuk mensinkronkan tanggal atau jam yang terdapat pada panel dengan yang ada pada laptop. Karena settingan di laptop saya ini tanggal dan jamnya otomatis diperbaharui via zona waktu ataupun jaringan. Jadi ketika kita klik synchronize, lihat langsung berubah. Tuh, sesuai waktu yang sekarang. Tuh. Di sini backlight adjust ini untuk mengendalikan kecerahan layar panel. Sekarang kita coba kurangi. Tuh. Jika kita letak posisi 1 akan semakin gelap. 0. Tuh, gelap. Saran saya kita cukup di 3. Jadi biar nggak terlalu terang. Kalau kita ambil 5 terlalu terang. Cukup di 3 saja. Nah, itu tadi fungsi-fungsinya, dan untuk di sini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya fungsi panel-panel ini apa. Terus di sini fungsinya apa, nggak perlu saya jelaskan lagi. Lalu pada video sebelumnya itu input voltage hanya 15 volt. Di sini power supply-nya sudah saya rubah. Udah saya power supply 24 volt 10 ampere itu saya modifikasi agar tegangan outputnya mencapai ke 40 volt, tapi ampernya tetap 10. Makanya di sini terbaca input voltage-nya sebesar 40,2. Nah, di sini sistem temperaturnya 34 derajat. Oke, hanya itu aja fungsi-fungsi yang ada di panel-panel ini. Yang untuk startup logo update, firmware update, ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Kita cukup fokus pada bagian ini saja. Oke, semoga bisa dipahami bagaimana cara setting untuk si panel ini bisa connect ke program yang ada di laptop melalui WiFi tanpa harus via kabel USB lagi. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa dimengerti dan selamat mencoba.